Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baik, sebelum memulai pelajaran, baik kita berdoa semoga dalam pembelajaran kedua ini tentunya ini terakhir yang masih diberikan semangat, diberikan kesehatan, keselamatan, tentunya diberikan akhir pembelajaran dan tentunya sampai pulang. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Baik, sebelum memulai pelajaran saya bersama terlebih dahulu nih. Yang pertama Mas Dandi, Mas Yana, Mas Dito. Oke, terima kasih. Saya ini hadir semua ini. Ya Pak. Baik. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpannya, dan standar apa yang harus dimiliki oleh alat pelindung diri tersebut. Sebelum kita membahas terkait dengan bagian-bagian atau macam-macam dari alat pelindung diri tersebut, namanya kita mengenali terkait dengan apa yang sudah saya tampilkan di slide, yaitu Occupational Health Hazard (OOH) atau bahasa kitanya itu adalah bahasa bahaya keselamatan kerja. Mengapa sih perlunya pendidikan terkait dengan bahaya kesehatan kerja? Sebenarnya ada dua materi yang akan saya sampaikan, namun waktunya cukup singkat ya, ini sore hari juga. Untuk kesempatan kali ini hanya akan dibahas terkait dengan bahaya kesehatan kerja. Occupational health hazard atau bahaya kesehatan kerja ini ada sedikit kata-kata ya terkait dengan pekerjaan. Mungkin panjenengan nanti setelah lulus dari sini ada yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke dunia industri, tentu akan sering diingatkan terkait dengan safety atau ibaratnya terkait dengan keselamatan, baik itu kesehatan maupun keselamatan dalam bekerja. Yang dalam kita yaitu kesembuhan adalah jalan tercepat menuju rumah sakit, maka berhati-hatilah dalam bekerja. Kita dalam bekerja pengen selamat, sehat, perusahaan pun juga pasti akan menginginkan pada karyawan itu sehat, selamat. Dengan adanya kesehatan dan keselamatan itu sendiri tentu akan berdampak positif terkait dengan perusahaan, itu dari profit, itu dari efisiensi waktu akan sangat meningkat. Oke, terkait dengan materi hari ini yaitu tadi ya occupational hazard atau bahaya kesehatan kerja. Ini ada beberapa bahaya terkait dengan kesehatan kerja. Nanti untuk minggu depan ada terkait dengan masalah keselamatan. Untuk hari ini adalah kesehatan kerja. Yang pertama itu adalah chemical hazard atau bahaya kimia, merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan bahan kimia, misalnya dalam bentuk gas, cair maupun padatan ya. Ini tentu mempunyai sifat yang toksik dan beracun. Misalnya ada zat kimia, antiseptik atau insektisida, limbah B3, uap, gas dan debu. Nah, sebelum kita menggunakan alat pelindung diri, kita harus mengetahui terkait dengan bahaya-bahaya yang akan kita hadapi di dunia kerja. Misalkan yang ini ya, ada bahaya chemical atau bahaya kimia. Tentu bahaya kimia ini ya. Jadi tentu kita harus memperhatikan terkait dengan apa yang harus kita pakai, APD, apa alat pelindung, apa yang baik untuk mengatasi atau menanggulangi atau meminimalisir dari efek bahaya dari chemical hazard atau bahaya kimia. Yang pertama tadi tertinggal. Yang pertama itu adalah physical hazard atau bahaya fisik, merupakan potensi bahaya yang berupa energi, misalnya termis itu ada panas udara, panas mesin, radiasi atau ledakan. Untuk yang dinamisnya itu ada motor, roda gigi,
memotong debu dan bisingan. Tentu kita menggunakan alat pelindung diri tadi yang pernah saya bilang, kita harus mengetahui dulu apa bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kita. Misalkan dari bahaya fisik itu kan ada panas udara, ada panas mesin, ada radiasi, ada ledakan. Bagaimana sih kita untuk mengatasi bahaya potensi-potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja? Misalkan dari panas mesin, bagaimana kita membuat suatu inovasi agar panas mesin itu tidak langsung terpapar ke tubuh kita, misalkan dengan membuat sebuah inovasi dengan membuatkan cover seperti itu. Kira-kira untuk penjelasan yang dua ini ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah biological hazard atau bahaya biologi. Bahaya biologi itu merupakan potensi bahaya berasal dari makhluk hidup atau mikroorganisme yang berada di lingkungan pekerjaan yang menimbulkan gangguan kesehatan, misalkan jamur, virus, B3, hewan berbahaya. Kira-kira dari macam-macam atau contoh-contoh yang saya tampilkan di slide ini, ada nggak yang panjenengan ketahui terkait dengan bahaya tersebut, atau mungkin atau tidak bahaya tersebut itu ada di lingkungan kerja? Ada mungkin ya, misalkan ini yang baru sekali kita alami beberapa tahun kebelakang, virus ya kan, virus apa, rabies. Ya, ada lagi yang kemarin terbaru yang corona. Wah, betul sekali Mas Vito. Virus corona ya. Itu mungkin terjadi di lingkungan kerja. Kenapa? Ketika satu terpapar, dia bekerja terpapar ke orang lain seperti itu. Kenapa? Makanya kemarin banyak perusahaan yang kolek, banyak perusahaan yang merumpahkan karyawannya. Terkait juga dengan sekolah kan, kemarin sekolah dari rumah kan. Mungkin untuk salah satu mencegah terkait dengan virus itu, yaitu tadi. Terus misalkan dari hewan, ular, kalajengking, serangga, ada anjing juga, babi mungkin. Kira-kira mungkin nggak ada di tempat kerja? Ya. Mungkin nggak? Mungkin. Siapa yang nggak mungkin? Saya, Pak. Yang tidak mungkin? Kenapa mungkin, Mas Vito? Mungkin perusahaannya dekat sawah, Pak. Iya. Ada ular masuk. Betul. Yang tidak mungkin, Mas Gasa, silakan. Kan pasti ada penjagaan loh. Iya. Siapa tahu ownernya miara anjing, Pak. Nah, itu bisa salah satu ya. Tapi ini ya, bahaya mungkin yang terkait dengan hewan itu, misalkan itu sebuah perusahaan besar yang mempunyai lingkungan yang sudah tertutup, itu mungkin kemungkinan kecil terjadi. Tapi misalkan panjenengan bekerja di sebuah pertambangan, di hutan alas, di kebun sawit yang setiap hari bersinggungan dengan habitat mereka ya, bisa saja gitu panjenengan pada saat bekerja menggunakan sebuah ekskavator, pas ngeruk tanah itu ada ular, ada macan, mungkin ada kalajengking ya. Itu salah satu kemungkinan yang akan terjadi atau potensi bahaya yang akan terjadi jika panjenengan itu bekerja di misalkan hutan seperti itu, di pertambangan atau di kelapa sawit. Memang panjenengan akan terjun langsung ke kerja yang bersinggungan dengan hewan. Ini yang terakhir terkait dengan ergonomi. Ergonomi itu merupakan potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain tempat kerja, lingkungan kerja, misalkan sikap kerja maupun beban kerja. Dari sikap kerja mungkin dari duduk, duduknya mungkin karena di depan komputer jadi cepat lelah. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini dari gambaran saja ya, ini ada satu gambaran terkait dengan ergonomi. Kenapa itu di situ ada kesalahannya? Karena meletakkan kuncinya itu terlalu jauh, harusnya disesuaikan dengan jangkauan. Kalau kita melakukan hal tersebut secara terus-menerus, boyoan Kak, ya. Mungkin itu terkait dengan materi pada sore hari ini, karena waktunya juga sudah sore, kalian juga mungkin sudah ngantuk. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak terkait dengan materi hari ini?
Cukup ya? Oke. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan bahaya keselamatan. Karena hari ini kesehatan, minggu depan adalah keselamatan atau lanjutan dari materi hari ini. Baik, sebelum itu silakan teman-teman bisa melakukan searching di Mbah Google, Mbah Yahoo atau Mbah yang lain terkait dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu terkait dengan bahaya keselamatan kerja. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai?